Ada yang suka sejarah, tonton video ini sampai habis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Rafael Asad dari kelas 10 Siswa 2. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang cukup tua, yang tahun terbitnya itu tahun 2006. Nah, judulnya adalah Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia, karya Denny J.A. Nah, Denny J.A. atau Denny Januar Ali PhD lahir pada 4 Januari 1963. Denny J.A. dinobatkan oleh majalah Time pada tahun 2015 sebagai salah satu dari 30 tokoh yang paling berpengaruh di internet. Beliau adalah salah satu penulis di Indonesia yang kini sudah menerbitkan banyak sekali buku-buku yang terkenal. Salah satunya buku yang akan kita bahas pada video ini. Telah lebih dari 100 buku puisi di Indonesia dan Asia Tenggara berdasarkan genre baru puisi esai. Salah satu penghargaan yang diraih oleh Denny J.A. yaitu Lifetime Achievement Award 2021 dari Asosiasi Penulis Indonesia, satu pena atas dedikasi dan inovasinya dalam dunia penulisan selama 40 tahun. Saat ini, beliau masih terus menerbitkan dan mempublikasikan buku-buku seperti yang terbaru pada tahun 2024 lalu, puisi esainya yang ke-6 berjudul Yang Tercecer di Era Kemerdekaan. Dan di video ini kita akan membahas buku Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia, beserta kelebihan dan kekurangannya, serta alasan mengapa buku ini cocok untuk dibaca. Buku Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia dengan nama pengarang yaitu Denny J.A. diterbitkan tahun 2006 oleh penerbit Cerah Budaya Indonesia di Jakarta Selatan dengan jumlah halaman 125 serta nomor ISBN 978-623-6204344 dengan harga buku yang gratis. Saya mendapatkan buku ini dari Google Play Book dan bisa di-download melalui handphone atau laptop. Secara garis besar, buku ini menceritakan tentang kondisi Indonesia sebelum dan sesudah jatuhnya presiden kedua kita yaitu Soeharto. Memang agak kontroversial, namun itu yang akan dibahas di dalam buku ini. Terdapat 3 bagian utama di dalam buku ini, yang setiap bagian ada beberapa bab-bab yang merinci segalanya. Yang bagian pertama, jatuhnya Soeharto dan dimulainya reformasi. Pada bagian ini singkatnya menceritakan bagaimana Soeharto itu jatuh dari kursi pemerintahan. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi jatuhnya Soeharto yang akan dibahas di buku ini. Pertama, ada krisis moneter Asia. Krisis ini menyebabkan harga-harga di pasaran itu pada saat itu melambung tinggi. Jadi beras mahal, minyak mahal, dan sebagainya. Akibatnya, banyak terjadi kerusuhan di Indonesia waktu itu yang akan menjadi alasan yang kedua. Tadi yang pertama yaitu krisis moneter. Kemudian itu akan menyebabkan alasan yang kedua yaitu gerakan mahasiswa April 1998 yang akan semakin memperburuk situasi oleh kalangan yang merasa tidak puas dengan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kerusuhan Mei 1998. Ini adalah puncak menuju jatuhnya Presiden Soeharto waktu itu. Huru-hara, kebakaran, gerakan politik, dan kriminal terjadi di mana-mana. Kemudian bagian yang kedua, yaitu menuju pemilu 1999. Secara garis besar ini menceritakan kondisi pemilu setelah lengsernya Soeharto dan pada masa pergantian kepemimpinan ke B.J. Habibie. Selain itu juga membahas aliansi-aliansi antar politik beserta kemungkinan pemenang partai politik yang akan menduduki kursi pemerintahan waktu itu. Terdapat 5 partai terbesar yang dibahas di buku itu, yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, sama PAN. 5 itu. Kemudian bagian 3, yaitu hasil pemilu 1999 dan problemnya.
berarti membahas hasil pemilu itu sendiri dan bagaimana masa depan Indonesia nanti itu akan terjadi. Apakah demokrasi, apakah liberal atau otoriter? Nah, itu yang akan dibahas di buku ini. Kemudian problemnya. Setelah pemilu pasti ada problemnya, masalah-masalah yang muncul seperti mau kemana pemerintahan ini akan berlanjut. Bagaimana cara ini mengatasi permasalahan seperti ini, seperti itu. Jadi kita ambil contoh di dalam buku, pada saat itu ada yang dimana persaingan partai yang ada positif ada negatifnya. Jadi agak-agak bimbang begitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari buku ini dan alasannya kenapa saya memilih buku ini untuk yang suka belajar sejarah. Karena alasan pertama, pengetahuan. Seperti yang kita tahu, buku ini menceritakan tentang sejarah Indonesia yang akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan lebih. Buku ini dapat menambah ilmu pengetahuan sejarah Indonesia, terutama pada pembahasan yang cukup kontroversial, yaitu jatuhnya Presiden Soeharto 1998 serta masa transisi demokrasi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Nah, di dalam buku ini juga membahas kemana Indonesia akan berada, apakah tetap demokrasi murni atau demokrasi elektoral. Nah, demokrasi elektoral itu yang dimana? Demokrasi itu yang sangat terbatas, yang dimana militer itu malah ikut campur dalam hal politik. Militer harusnya itu netral, seperti itu. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu detail penjelasan yang lengkap. Walaupun ada beberapa kata-kata asing yang ada di dalam buku ini, dijelaskan juga istilah-istilah dalam buku ini. Contohnya adalah New Populism, Duifungsi ABRI, kemudian demokrasi liberal itu artinya apa, demokrasi elektoral itu apa, dan sebagainya. Setelah kita membahas tentang kelebihan dari buku ini, selanjutnya kita akan membahas kekurangan yang ada pada buku ini. Ada dua aspek yang saya ambil. Pertama adalah tata penulisan. Walaupun dari segi isi, buku ini memang sangat banyak memiliki penjelasan yang detail. Kenyataannya banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam pengejaan maupun penulisan, atau bisa disebut sebagai typo dalam buku ini. Salah satunya adalah titik yang mengakhiri kalimat diberi spasi sebelum diketik. Kemudian ada beberapa yang seharusnya itu titik malah diberi koma. Bisa dibilang tata penulisan buku ini yang terparah yang pernah saya baca. Kemudian aspek yang kedua yaitu relevansi atau tahun terbit. Sayangnya buku ini bisa dibilang sebagai buku yang tua karena diterbitkan pada tahun 2006 yang membuatnya kurang relevansi dan belum adanya revisi sampai saat ini. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tadi, buku ini memang cocok untuk dibaca walaupun sudah lama. Yang membuatnya cocok untuk dibaca itu seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu pengetahuan, kemudian ada detail penjelasan yang lengkap. Walaupun diantaranya itu ada beberapa typo-typo yang mungkin bisa ditoleransikan dan tahun terbit yang terbilang jadul 2006. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.